Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kelas 7 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua, dimana kalau kita menghitung itu nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Kita diberikan nikmat yang paling besar, terutama adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat inilah yang mengantarkan kita nanti untuk masuk surga atau masuk neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita lahir dalam keadaan muslim dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhirnya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, anak-anak semua, Anda kelas 7 yang insya Allah SWT. Hari ini kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Coba buka bukunya halaman 51 tentang kondisi alam Indonesia. Alhamdulillah, negeri kita Indonesia ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kondisi alam. Nah, berbagai sumber daya alam yang sangat menarik sekali. Kita diberi kekayaan alam, baik emas, minyak, gas, mungkin batu bara, dan sebagainya. Banyak kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditambah lagi kita memiliki kondisi alam yang subur, pemandangannya indah, menarik sebagainya. Nah, padang rumput dan sebagainya. Pokoknya alhamdulillah Allah telah memberikan kita kondisi alam yang sangat-sangat begitu baik. Nah, baik saja keadaan fisik wilayah. Kita buka halaman 53 ya. Nah, kondisi geologi Indonesia. Nah, kita lihat Indonesia ini ternyata kalau kita lihat kondisi geologi, kita berdiri di atas lempeng bumi. Nah, apa sih itu lempeng bumi? Nah, ternyata bumi ini adalah tempat kita hidup tidak bulat secara utuh. Jadi kalau kita bicara secara bumi ini tidak bulat secara utuhnya ya. Atas lempengan yang bergerak terhadap satu dengan lain. Jadi ada lempengan yang bergerak satu dengan yang lainnya. Maka bumi ini bergerak lempengannya satu dengan bergerak yang lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang besar sekali, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, jadi itulah asal karena ada lempengan-lempengan antara sebagainya, terbentuklah gunung-gunung berapi. Nah, kalau dalam Islam kita bicara di suatu ayat ya. Nah, dijadikannya gunung-gunung itu sebagai paku bumi. Jadi supaya bumi itu tidak guncangan, tidak terasa. Nah, bisa dilihat di halaman 53 gambarnya. Nah, itu tentang peta Indonesia dan negara selempengan bumi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat halaman 55. Nah, ini tentang kondisi di mana Gunung Merapi meletus. Nah, itu ada gambar sebuah gunung Merapi meletus, mengeluarkan awan panas yang disebut dengan Wedus Gembel. Jadi pada tahun sebelumnya nih, ini pada tahun berapa itu pernah terjadi Gunung Merapi itu meletus dan meninggalkan berbagai macam korban jiwa. Nah, jadi gunung api itu mengeluarkan awan, tetapi awan itu panas sekali. Nah, makanya letusan itu sangat dahsyat. Itu terkenal sekali letusannya ya. Nah, kemudian lihat lagi halaman 56. Ini halaman 56 kita bisa lihat tentang halaman 56 ini tentang peta. Di sini ada tentang peta Indonesia dan berbagai macam gunung-gunung yang ada di sana. Luar biasa sekali banyaknya gunung-gunung di Sumatera, Jawa, Kalimantan, mungkin sebagainya tentang kondisi gunung tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi, di tempat kita ini ada nasi gunung yang dekat dengan kita? Ternyata kita juga ada Gunung Salak, Gunung Pangrango, itu dekat sekali, Bogor posisinya.
Baik, kita selanjutnya ke halaman 58, bentuk muka bumi. Nah, Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jadi kita banyak sekali pulau, bahkan ada bilang 13.000 lebih pulau kita. Nah, luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km. Terdiri dari daratan cuma seluas 1.922. Jadi 1.922 itu daratan, sisanya 3.257 berupa lautan. Jadi kita lebih banyak laut daripada darat. Makanya disebut kita negara kepulauan karena lebih mendominasi lautnya daripada daratnya kita. Selanjutnya, kondisi iklim Indonesia. Nah, bisa dibuka halaman 60. Nah, iklim kita alhamdulillah bersifat tropis. Nah, jadi sifat tropis ada dua musim, musim panas dan musim hujan. Atau musim hujan atau musim kemarau. Nah, rata-rata suhu kita 27 derajat Celcius mungkin sampai 36 ya, 27 atau berapa sampai 36 derajat Celcius atau sampai 40 paling panas. Nah, atau paling dingin sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa kita baca sendiri tentang masalah suhu sebagainya. Nah, rata-rata pekerjaan Indonesia ini kebanyakan tuh nelayan dan petani. Nah, yang sebagainya karena tanah kita alhamdulillah subur, banyak sekali nelayan dari petani-petani kita, dan karena laut kita luas, banyak sekali juga dari nelayan-nelayan kita yang bekerja. Untuk flora dan fauna, buka halaman 67. Ya, tentang flora dan fauna. Nah, kita memiliki spesies yang sangat banyak sekali, mencapai 8.000 spesies. Spesies yang terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, berarti 8.000 lebih spesies yang ada di Indonesia. Nah, biasa besarnya keanekaragaman di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayahnya masing-masing. Nah, suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang baru. Nah, kita lihat halaman 68 tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, pulau-pulau yang masuk ke dalamnya, macam-macam. Jadi ya kita bisa lihat tentang masalah flora di Indonesia, nanti bisa dibaca. Untuk persebaran fauna di Indonesia juga nanti bisa dibaca. Nah, jadi kita tahu dulu ya, flora itu apa sih flora? Nah, fauna itu apa sih fauna? Nah, flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah jenis hewan, dan kebalik ya. Nah, kita bisa lihat nih, flora. Nanti bisa dibaca tentang masalah flora, masalah fauna. Nah, untuk fauna Indonesia nih, sebagian barat nih, ada gajah, harimau, benteng, badak bercula satu, banyak dah sebagainya bisa kita lihat. Bahkan ada binatang yang langka di dunia cuma ada satu pulau, yaitu Pulau Komodo. Nah, itu cuma ada satu-satunya di dunia di pulau tersebut. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian ada di gambar halaman 72, 73 tentang masalah gambar-gambar hewan. Nanti bisa dipelajari sebagainya. Nah, mungkin sampai situ saja materi kita hari ini. Nanti Bapak berikan tugas, yaitu seperti biasa meringkas halaman saja yang Bapak bahas tadi dari halaman dari halaman 51 sampai halaman 74. Nah, itu diringkas, diambil poin-poinnya, nanti dikirim ke Google Classroom. Bapak baca di Google Classroom, Bapak nilai sebagainya. Jangan lupa semangat dalam belajar. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan pelajaran kita ini. Nanti kalau ada yang tidak tahu bisa bertanya lewat WA Bapak atau telepon juga boleh. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.